mulai giat kita hari ini, ada baiknya kita lihat dulu kerapian pakaian kalian. Lihat sampah di samping kiri kanannya. Iya. Lacinya. Pakaian sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah rapi semuanya. Sudah bersih. Nah, sekarang waktunya sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berdoa menurut kalian masing-masing. Coba ketua kelas berdiri nak, pimpin kita di dalam doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Sebelum kita mulai materi kita, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI, ada baiknya kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Ingat kan? Apa kan? Ya, semuanya kita bangkit berdiri. Yuk, berdiri. Semangat ya. Menyanyikannya harus lebih semangat lagi. Pagi-pagi harus lebih semangat, ya? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah dimakmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya untuk menerima pembelajaran dari Ibu. Semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya apa yang mau dinilai. Ya kan? Nah, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya adalah melalui pengamatan gambar. Nanti Ibu akan memberikan sebuah gambar dan sebuah video sebenarnya nanti Ibu kasih. Untuk kalian amati, ya, untuk kalian amati apa isi dari video tersebut. Nah, berkaitan nggak video tersebut dengan materi kita hari ini? Nah, peserta didik mampu menunjukkan perilaku beriman. Jadi di situ nanti Ibu akan berikan penilaian untuk kalian, ya, bagaimana sikap spiritual kalian, ya, beriman, spiritual, berdoa di awal dan akhir pembelajaran, rajin beribadah, mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Nanti akan Ibu kasih penilaian. Yang kedua adalah penilaian sikap kalian. Mampu nggak kalian berperilaku disiplin? Disiplin itu seperti apa? Apa yang mau dinilai di situ? Nah, disiplin itu saat kalian masuk kelas tepat waktu. Jam 8, setelah tadi literasi, jam 8 selesainya, langsung masuk ke kelas. Di situ Ibu kasih penilaian. Sebelum gurunya masuk, harus sudah ada di dalam kelas. Ya? Setelah itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Saat kalian diberi tugas, kalian harus mengumpulkannya tepat waktu. Kalau Ibu bilang 20 menit harus selesai, maju
Ibu lihat kalian sudah memakai seragam pramuka seperti peraturan kita di sekolah ini. Kalau hari Sabtu memakai seragam pramuka ya. Tertib dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di sini tertib dalam mengikuti pembelajaran. Kalian nggak boleh ribut, jangan busuk-busuk, jangan usil kepada temanmu. Bisa ya Romi? Iya. Nah setelah itu adalah keterampilan produk. Nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran PJBL. Pembelajaran berbasis produk. Nanti kalian akan menghasilkan sesuatu produk. Apa itu produknya? Nanti setelah Ibu membagikan LKPD. Ya? Oke, Ibu lupa mengabsen kalian. Coba dulu Ibu absen. Ada nggak ini yang ini? Ibu akan absen kalian. Ada lihat tadi kan? Prayuga. Hadir Bu. Ali Ahmad. Hadir Bu. Alif. Alinda. Kenapa dia? Amelia. Anggi Pratama. Hadir Bu. Desi Triamel. Hadir Bu. Dinda. Eli. Ada kabarnya? Emia. Fahri Setiawan. Faisal. Femi. Virgi. Indah. Indri. Isa. Muhammad Fadila. Novi. Nia. Rangga. Randy. Mana Randy? Semangatlah. Tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada Bu, itu namanya laki-laki. Randy Lionel. Romi. Sri Wahyuni. Sakila. Tia. Yuli Agustin. Kalian tidak pernah absen, itu juga satu bentuk kedisiplinan kalian terhadap peraturan yang ada di sekolah ini. Ya, namanya sekolah, jangan ada, upayakan jangan ada absennya. Kecuali kalau memang terpaksa. Enak ya? Rugi kan kalau kita tidak belajar? Iya, namanya tujuan sekolah itu untuk belajar supaya cita-cita kalian tercapai. Jadi jangan malas-malasan sekolahnya. Ya nak ya? Diupayakan jangan ada absennya dalam semester ini sampai nanti lulus dari kelas 3 SMP ya. 7 kelas 8 jadi kalian 3 tahun 2 tahun lagi lah ya dari sekolah ini. Oke? Tadi Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, penilaiannya juga sudah Ibu jelaskan. Jadi kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu norma dan keadilan. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya. Nah, ada nggak yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, Isa. Iya, rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kasih tepuk tangan, Isa. Masih bisa materi minggu lalu dia belajar di rumah. Nah, satu tanya lagi. Siapa nama ketiga tokoh perumus Pancasila? Apa namanya? Saya Bu. Ya, kamu. Soekarno Bu. Ya, yang pertama itu Soekarno. Selanjutnya, siapa lagi yang kedua? Emia. Muhammad Yamin. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Kasih tepuk tangan. Oke, kalian sudah mengerti
dengar kata norma? Pernah? Pernah dengar kata norma? Pernah, pasti pernah. Apa itu norma? Coba angkat tangan. Aturan, Bu. Ya, aturan. Yang lain? Apa itu norma? Apa itu norma, nak? Iya, kamu. Siapa namamu, nak? Wulandari. Apa itu norma, nak? Pedoman di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Jadi, bisa kalian lihat papan tulis, norma itu adalah aturan atau pedoman yang harus dipatuhi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Kalian amati, kalian perhatikan. Jelas kan? Perhatikan ya. Nah, yang itu tampilkan ini penerapan atau pelanggaran. Dan apa itu pelanggaran? Jadi dan amati yang mana dia termasuk pelanggarannya, ya? Nah, ini penerapan. Ini apa? Penerapannya yang Nah, sudah selesai? Nah, Ibu mau bertanya, apakah video tersebut termasuk ke dalam pelanggaran atau penerapan? Nah, sebelum kita masuk ke situ, yang Ibu tampilkan tadi itu termasuk norma? Norma hukum, bukannya norma kesopanan? Hah? Bukannya norma kesusilaan? Bukannya norma agama? Nah, apa alasannya kenapa kalian menyebutkan itu norma hukum? Karena ada polisinya, gitu. Kata apa? Coba aku tanya. Karena apa kalian menyebutkan yang Ibu tampilkan tadi itu termasuk ke dalam norma hukum? Karena melanggar peraturan berkendara atau berlalu lintas. Jadi semua peraturan, ya, peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, contohnya adalah polisi, itu adalah termasuk ke dalam norma hukum. Jadi tadi ada kalian lihat
penerapan terhadap norma hukum. Sebutkan yang mana tadi yang kalian amati yang merupakan penerapan terhadap norma hukum. Siapa namamu nak? Oke. Iya, menyeberang jalan di zebra cross. Kalian amati nggak tadi? Kalian perhatikan nggak tadi? Ada anak sekolah yang menyeberang jalan. Sesuai nggak dengan peraturan yang ada di lalu lintas? Sesuai. Terus ada juga pelanggaran-pelanggarannya tadi kan? Iya, yang kalian amati apa sih pelanggarannya? Ya kamu? Tidak menggunakan sabuk pengaman. Tadi kenapa enggak? Yang naik mobil tidak memakai sabuk pengaman atau safety belt ya. Jadi kalau naik mobil itu harus menggunakan sabuk pengaman. Ya. Iya ya. Ibu nggak pernah naik mobil. Belum tahu naik mobil, jadi belum tahu ibu kalau naik mobil itu harus menggunakan sabuk pengaman. Jadi harus menggunakan sabuk pengaman ya supaya terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan ya. Yang kedua, apalagi pelanggarannya tadi yang lihat? Ya kamu tidak menggunakan helm. Ada nggak tadi kalian lihat yang menggunakan helm? Naik mobil tadi tidak menggunakan helm. Oh, ada naik motor kereta. Motor kereta ya. Naik sepeda motor, ya kan? Sepeda motor tadi tidak menggunakan helm. Yang lain? Ya kamu. Oh, tarik 3 dan tidak menggunakan plat nomor. Kenapa tadi? Tarik 3 katanya. Ada 3 orang dalam satu sepeda motor. Melanggar nggak itu? Melanggar. Kenapa melanggar? Karena sudah melebihi muatan atau kapasitas dari itu bisa merugikan orang lain juga kalau kecelakaan ya kan. Itu juga tadi kata siapa si Indah tidak menggunakan plat nomor polisi. Kemana plat nomornya ya? Terjatuh mungkin. Iya, itu juga salah satu pelanggaran terhadap norma hukum. Jadi ke selanjutnya, setelah kalian mengamati video ini, ya itu akan jelaskan ada 4 macam norma sebenarnya yang diakui di Indonesia, yaitu norma agama. Selanjutnya, hukum. Ya, jadi tadi kalian sudah mengerti apa pengertian dari norma hukum dan apa saja contoh penerapannya dan apa saja contoh pelanggarannya. Selanjutnya kita akan Ibu akan menjelaskan apa itu norma agama. Ya, norma hukum tadi sudah kita jelaskan sama-sama. Norma agama itu apa? Ya, kamu akan mendapatkan dosa dan akan masuk ke dalam neraka oleh Tuhan. itu sanksinya. Sanksi untuk sanksi bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Norma agama. Norma agama akan mendapatkan dosa. Jadi, norma agama itu adalah peraturan yang berasal dari Tuhan, dari wahyunya Tuhan. Ya, jadi contoh-contohnya bagi pelanggar norma agama itu sanksinya adalah akan mendapatkan dosa. Penerapannya apa? Contoh dari norma agama itu apa? Pernah nggak kalian menerapkan norma agama di rumah? Atau di sekolah lah dulu ibu tadi? Pernah nggak kalian menerapkan norma agama di sekolah? Pernah. Contohnya apa?
norma agama. Kamu, siapa namamu nak? Rangga. Mabuk-mabukan. Termasuk gak itu pelanggaran norma agama? Ya, karena mendapatkan dosa, ya kan? Dia mabuk-mabukan ya. Pernah kamu mabukan, Fabi? Enggak. Selanjutnya apa lagi? Apalagi yang termasuk pelanggaran terhadap norma agama? Membuli. Termasuk nggak itu membuli? Iya, membuli. Jadi sebenarnya norma agama dengan norma kesusilaan ini nanti nggak berbeda jauh, akan mendapatkan dosa juga, ya kan? Akan mendapatkan dosa membuli, menghina, nakal sama kawannya. Ya, itu termasuk ke dalam norma agama. Jadi sanksinya adalah akan mendapatkan dosa dan dimasukkan ke neraka oleh Tuhan. Ya, itulah sanksi dari pelanggaran terhadap norma agama. Selanjutnya adalah norma kesusilaan. Nah, ini adalah pelanggaran terhadap norma agama. Tadi seperti yang disebutkan sih, Rangga. Iya, Rangga minum apa itu? Bir. Oh, bir. Tahu sih Rangga ya, dia minum bir. Jadi itu adalah salah satu pelanggaran terhadap norma agama. Diperhatikan juga. Jangan nanti pulang sekolah minum minuman keras, mabuk-mabukan, tidak boleh ya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Pengertiannya? Angkat tangannya. Kesusilaan. Norma kesusilaan adalah, aku kasih tahu pengertiannya. Jadi kalian pikirkan apa ya contoh dari norma kesusilaan? Apa ya contoh pelanggaran norma kesusilaan? Ya dipikirkan, nanti bertanya lagi. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Ya apa contohnya? Contoh penerapannya? Tidak menghina teman. Selanjutnya, apa lagi? Ya kamu, siapa namanya? Faisal. Tidak. Oh, tadi Bu tanya apa? Contoh penerapannya itu pelanggaran. Penerapannya berarti tidak berkelahi. Ya. Yang lain. Contoh penerapan dari norma kesusilaan. Nah, nampaknya bosan kalian. Kita bikin dulu yel-yel kita. Yel-yelnya. Salam sukses ya. Salam sukses ya. Semangat ya. Semuanya kita fokus terhadap materi kita hari ini. Jangan lupa berdiri semuanya. Ibu akan mengatakan sukses. Kalian jawab ya. Oke, semuanya. 1, 2 ya. Salam sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Nah, fokus ya. Fokus. Selanjutnya tadi penerapan terhadap norma kesusilaan. Jadi tadi si kawanmu mengatakan tidak berbohong, tidak berkelahi, tidak menghina teman. Ya, itulah tadi contoh penerapan dari norma kesusilaan. Jadi kalau contoh pelanggarannya itu adalah kebalikan dari penerapan norma kesusilaan. Pelanggarannya ya berbohong, menghina teman, terus apa lagi, berkelahi, berantem. Ada di sini suka berantem. Sanksinya apa? Sanksinya adalah rasa bersalah. Terus apa lagi? Rasa penyesalan. Itulah sanksi dari seseorang yang melanggar norma kesusilaan. Nah, ini contohnya.
gambarnya. Gambar apa itu? Berkelahi atau berantem? Ya. Ada yang pernah berkelas seperti itu? Anggar jago? Tidak ada. Kelas ini pasti tidak ada ya. Iya. Nah, jadi itulah sanksinya rasa penyesalan, merasa bersalah, bahkan menimbulkan kegelisahan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Jadi ini yang ibu jelaskan tadi, boleh kalian tulis sebelum nanti ada waktunya untuk menulis ya. Norma kesopanan, apa itu norma kesopanan? Apa contoh penerapannya? Juga apa contoh penerapan terhadap norma kesopanan? Keempat, macam norma yang berlaku di dalam masyarakat tetap harus saling Kamu? menyesuaikan. Menyalin orang tua ketika berangkat ke sekolah termasuk norma kesopanan aja itu? Salim itu apa kepanjangan? Salam dan cium tangan. Tadi dilakukan nggak mau berangkat ke sekolah? Nah, nanti setelah kalian belajar norma kesopanan, tadi sudah dikasih tahu temanmu, contohnya adalah salim orang tua ketika berangkat ke sekolah. Lakukan di rumah. Jadi gak sia-sia kalian belajar tentang norma kesopanan. Enak ya? Selanjutnya apa lagi contohnya? Norma kesopanan. Nah, ibu mau tanya, kalau kalian pukul-pukul meja seperti ini, termasuk penerapan atau pelanggaran? Karena apa? Karena tidak sopan. Setelah itu mengganggu orang lain. Naik-naik ke atas meja termasuk pelanggaran nggak itu? Meludah di lantai termasuk pelanggaran nggak itu? Sebenarnya banyak pelanggaran terhadap norma kesopanan. Banyak sebenarnya yang sudah kalian lakukan, yang kalian nggak tahu kalau itu melanggar. Karena waktu ibu di kantor pernah ibu lihat kelas kalian ini gendang-gendang meja, berarti kalian sudah melanggar norma kesopanan. Apa sanksinya? Apa sanksinya? Apa? Mendapat jika. Nah, ini adalah termasuk contoh dari norma kesopanan. Ngapain itu? Ngapain? Membentak orang tua. Membentak orang tua adalah pelanggaran terhadap norma kesopanan. Jadi apa membentak orang tua itu adalah contoh pelanggarannya. Tidak menghormati orang tua, tidak saling orang tua waktu berangkat sekolah, sudah di lantai seperti yang ibu katakan tadi. Jadi sanksinya adalah pengucilan, cemoohan dan celaan dari masyarakat. Nah, dari penjelasan ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Semua sudah mengerti? Nah, semua sudah mengerti dari penjelasan dari ibu. Sekarang kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kalian akan ibu bagi 3. Didengarkan namanya. Ibu akan bagi kelompok secara heterogen, laki-laki dan perempuan. Jadi aturannya adalah semuanya harus mengerjakan tugas yang ibu kasih. Jangan hanya 1 orang, 2 orang. Nanti hanya 2 orang, 1 orang aja yang dapat nilai, yang lainnya tidak. Ya, jadi semuanya harus aktif mencari jawaban dari LKPD yang ibu kasih. Kelompok 1
Nia, Winda, Ulan, Romi, Faisal, Leonel. Kelompok 2, Virgi, Kila, Yuga, Indah, Novi, Yuli, Wahyu, Eli. Kelompok 3, Rangga, Emia, Adelia, Tika, Isal, Fahri, Fadila. Kelompok 4, Randy, Anggi, Amel, Amelia, Alif, Beni, Feni. Jadi ibu kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok sesuai dengan nama yang ibu panggil tadi. Oke, mulai 1, 2 ya. Sesuai dengan urutan nama-nama yang ibu bagikan tadi, yang ibu bacakan tadi, sudah sesuai. Mana kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, iya. Ini identitas kalian. Kelompok 3 mana nih? Nah, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1. Jadi ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, diperhatikan dulu ke depan sebelum ibu bagikan LKPD-nya. Nanti inilah isi LKPD-nya. Jadi kalian akan mengamati gambar yang ada di LKPD tersebut. Nah, masing-masing kelompok mengamati gambar pelanggaran norma sesuai dengan keterangan di bawah gambar. Diskusikan dengan anggota kelompok mengapa terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut, bagaimana cara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Jadi kalian tulis analisis kalian di HPS yang akan dimutasi. Ya, setelah itu kalian produknya adalah membuat poster tata tertib kelas yang sesuai dengan gambar pelanggaran norma yang ada di LKPD. Ya, ibu akan bagikan. Mana indikasi? Keaktifan kalian, kedisiplinan kalian, tidak ribut, itu akan jadi penilaian buat ibu ya. Nah, semuanya harus bekerja. Boleh dari handphone ambil, dari buku paket dulu, dari modul aja yang ibu bagikan, itu kalian cari jawabannya dan buat
Sudah nampak ya gambarnya ya di KPD ya. Nah, ini kelompok 1 norma kesusilaan, kelompok 2 pelanggaran terhadap norma kesopanan, kelompok 3 pelanggaran terhadap norma agama, yang keempat pelanggaran terhadap norma hukum. Nah, jadi baik dikerjakan. Ya, asal jangan ini, jangan dimain-mainin. Boleh keluarin handphone. Gimana kelompok 1? Aman? Yang mana?
Ada yang mau ditanyakan, Nak? Waktunya 15 menit lagi ya.
Jangan salah ya, lihat perhatikan gambar yang sudah ditentukan. Jangan salah mengambil nomornya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nomor apa tadi nak? Silakan ya. Posternya jangan lupa dimasukkan mungkin. Ya.
Lima menit lagi ya. Nilainya seperti ini. Kelompok 3 selesai ya? Nantinya udah. Oke, siapa habis waktunya ya? Kalau pertama yang mau maju, siapa yang sudah selesai? Wah, nomor 2. Kasih tepuk tangan dulu. Diperhatikan temannya yang maju. Mereka akan presentasikan hasil. Ada kesini Mas? Ada kesini. Diperhatikan temannya, siapa nanti yang mau menanggapi boleh, yang memberikan pertanyaan boleh. Perhatikan apa yang akan mereka bacakan. Sesuaikan dengan nomor mereka. Ya? Perhatikan Mas. Ya, mulai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novi Dwi Hayanti, saya dari Papua, yang beranggotakan Agung Payuga, Sri Wahyuni, Indah Purnamasari, Syafira Puspita, Yulia Agustin, dan Jenji Irwansyah. Sebelum kami menyaksikan hasil diskusi kami memiliki yel-yel. Macam-macam norma. 1, 2, 3, ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan terlupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Tepuk tangan. Ya, hari ini kami ingin mempresentasikan tentang mata pelajaran PPKN kelas semester kelas 72 semester 1 tanggal 27 Agustus 2022.
pelanggaran terhadap norma kesopanan. Faktor-faktor pelanggarannya biasanya terjadi karena faktor hubungan antara lain keluarga, teman bermain, lingkungan sekolah, media informasi, psikologi remaja, dan pola pikir remaja itu sendiri. 4. Bagaimana cara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma kesopanan? Cara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma kesopanan adalah berbicara orang tua bermain, tidak boleh membuang air kecil dan mudah sembarangan. 5. Buatlah poster berupa kata tertib kelas dan sanksinya sesuai dengan gambar masing-masing kelompok. Kelompok kami menyajikan tentang poster kesopanan dengan tema buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya, jagalah kebersihan, kerapian, dan kesopanan. Orang yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi dengan denda sebesar Rp1.000. Nampakkan kawan posternya. Nah, ini adalah poster berupa tata tertib kelas yang harus kalian patuhi. Ya. Sekian presentasi kami. Jika ada bapak lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, bertemu mana nih? Aku keluar aja nama dengan ibu. Apakah tidak menghormati guru termasuk pelanggaran terhadap norma kesopanan? Ya, karena itu masuk pelanggaran norma kesopanan tentang aksesnya dan sanksinya adalah akan mendapatkan teguran langsung dari guru. Apakah tidak ada lagi dari kelompok lain? Jika sudah tidak ada, ini presentasi ini. Terima kasih, sekian dan terima kasih jika ada kesalahan dalam diri kami. Kami mohon maaf. Kasih tangan Bapak. Ya, kelompok berikutnya. Ya, satu mereka maju. Boleh, satu. Diperhatikan temannya yang akan presentasi. Disimak, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Dan ini bapak saya, Faisal, yang Regioner, yang Indonesia dan Tiara Madani. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami, kami mempunyai gaya. Laporan hasil kelas sekolah SMP Negeri Tinggi Raja kelas 72 kelompok 1. Analisa penyebab pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pergaulan bebas, tidak ada pengawasan dari orang tua, mudah terhasut, bukan yang tidak
baik. Kurangnya belajar agama, kurangnya pengetahuan tentang agama, rendahnya kualitas pendidikan, atau seseorang yang tidak mampu mengendalikan diri, pergaulan bebas. 2. Analisa solusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap permasalahan. Saling tolong bila ada yang kesusahan, melindungi orang yang ditindas. Coba diangkat, Nak. Apa itu? Gambar apa itu? Lihat, ini adalah contoh tanda tertib dilarang mencontek. Apa sanksinya? Jadilah diri sendiri karena mencontek akan membawa kepada kebodohan. Jadi pelarangan mencontek di kelas ini ya. Lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan. Perkenalkan nama saya Delia Maria dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, menghina teman Indonesia adalah termasuk kesusilaan dan apa sebenarnya diri? Ya, yang melanggar waktu kesusilaan akan melakukan kesalahan yang tidak didirikan. Ya. Ada yang bertanya? Ada. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menjaga bersyukur kita kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 72 ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah yang akan bertugas sebagai moderator dalam mempresentasikan materi norma agama. Adapun anggota kelompok saya adalah Emilia, Adelia, Tika, Isya Purba, Rangga, Fahri. Sebelum memulai mempresentasikan ini, kami punya yel-yel. Macam-macam norma. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang mematuhi semua kondisi. Kamu bisa, semua pasti bisa. Mematuhi norma-norma yang ada. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Saya persilakan untuk Emilia membaca materi yang pertama. Analisa penyebab pelanggaran norma agama. Kurangnya rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena takut kita juga tidak ada analisa solusi agar tidak pelanggaran terhadap
Ya, jelaskan. Lagi apa itu? Lagi bersujud atau meminta-minta atau berdoa? Nah, gambarnya itu sedang apa itu? Meminta-minta atau mengemis? Berdoa. Oh, lagi berdoa. Jika satu yang mengerjakannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan jika siapa yang mengerjakannya, akan mendapatkan pahala dan dimasukkan ke surga. Iya, ini adalah contoh konsep mereka tentang norma agama. Demikianlah prestasi kelompok kami sebagai moderator. Saya minta maaf atas kekurangannya. Sampai sini ada lagi yang bertanya? Tidak. Dari kelompoknya yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, boleh maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad juga pintu lanjut. Saya yang pertama. Memasuki dunia. Macam-macam norma tiga ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar, pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi, manusia terpuji. Aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Sekolah yang berbeda tujuan diraja, kelas 72, semester 1, kelompok 4. 1. Analisa penyebab pelanggaran norma hukum. Melanggar aturan lalu lintas, melakukan tindakan korupsi dan pelanggaran uang. Melakukan penindasan atau penyiksaan, melakukan pembunuhan, melakukan tindakan pencurian. 2. Analisa solusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum. Bukti seminar yang diadakan Polantas memberdayakan membaca dengan teliti di segala peraturan, usahakan dengan bijak menggunakan suatu sesuai undang-undang 19 doa agar dimudahkan. Apakah ada pertanyaan dari
Sanksinya tadi ada oh iya, akan masuk penjara dan dikenai denda. Oke. Ada lagi yang bertanya? Iya, pasalnya seperti ini. Coba angkat. Ini. Korupsi berawal dari hal kecil. Sanksinya adalah dipanggil oleh guru BP yang ada di sekolah. Ya, itu adalah korupsi berawal dari hal-hal kecil. Contohnya apa itu? Nyontek, bolos, ngibul, ngaret atau terlambat datang ke sekolah. Jadi sanksinya dipanggil oleh BP. Ya, atau merasa bersalah juga ya. Ya, tutup. Nah, semuanya sudah presentasi, sudah baik, sudah bagus. Kalian mengerjakan apa yang Ibu tugaskan. Semuanya sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan. Ya, jadi refleksi materi kita hari ini adalah tentang pelanggaran terhadap norma. Pelanggaran terhadap norma. Ya, keempat macam norma. Jadi siapa yang melanggar? Siapa yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang sudah disepakati. Jadi tata tertib aturan yang sudah kalian buat ada 4 tadi kan? Ada 4 poster yang sudah kalian buat, termasuk norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Itu adalah aturan-aturan yang ada di kelasmu. Jadi itu nanti wajib kalian patuhi. Ya, kesimpulannya adalah, coba kesimpulan dari norma agama kelompok 1. Mana kelompok 1? Coba diputar dulu identitas kalian itu. Kelompok 1 ya sana. Kesimpulannya dari norma kesusilaan. Kesimpulannya, setelah aturan yang berasal dari hati nurani manusia yang berujung kemudian menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku baik dan buruk. Kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok kami adalah tata tertib norma kesopanan yang sudah dibuat wajib untuk dipatuhi. 3. Dan apa yang meninggalkannya maka akan dimasukkan di dalam neraka oleh Allah. Dan jika siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga Allah. 4. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh keadaan keadaan negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Iya, jadi itu ada 4 kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari 4 kesimpulan yang kalian buat adalah setiap individu atau setiap orang yang melanggar norma harus menerima sanksi. Itulah kesimpulan dari pelanggaran norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita tutup materi kita hari ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, semua sudah mengerti. Terima kasih, kita sudah menyelesaikan materi hari ini. Minggu depan kita masuk ke arti penting norma di dalam kehidupan. Jadi semuanya boleh tutup bukunya. Tutup bukunya. Ketua kelas, pimpin kita kembali ke dalam doa. Pulang mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Ya, kalian boleh istirahat. Semuanya dirapikan bukunya. Terima kasih.